Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pagi Jumat tanggal 19 September tahun 2025. Saya Abu Musa, selamat datang di kajian Jumat pagi. Melanjutkan dari kajian yang sebelumnya berkenaan dengan kudroh, irodah, masya, dan izin. Kali ini saya akan membahas tentang kodok dan kodar, yang sebenarnya antara satu dan lainnya saling dihubung-hubungkan oleh kebanyakan dari umat Islam. Misalnya dalam kajian kemarin ya, kebanyakan umat Islam selalu menghubung-hubungkan irodah dengan izin Allah. Jika di bahasa Indonesia kan kira-kira begini, kehendak atas semua kejadian yang berada di muka bumi ini terjadi atas izin Allah. Sudah kita bahas ya kemarin bahwa irodah atau kehendak atau kemauan Allah itu tidak bersifat absolut dan pasti. Karena Allah mempunyai kehendak bebasnya sendiri, Allah mau atau berkehendak jika hal itu baik, namun Allah tidak berkehendak jika hal itu tidak baik atau buruk. Berbeda halnya dengan izin dan tidak bisa dikait-kaitkan atau disematkan juga kepada Allah. Karena makna izin ini sebenarnya bukan izin dalam arti bahasa Indonesia. Oleh karena itu, tidak tepat jika ada orang yang mengatakan kehendak atas semua kejadian yang berada di muka bumi ini terjadi atas izin Allah. Sebab jika perkataan itu benar, maka kehendak atas pembunuhan rakyat Palestina oleh bangsa Israel itu terjadi atas izin Allah. Maka perkataan yang tepat adalah Allah tidak berkehendak atas pembunuhan rakyat Palestina oleh bangsa Israel, dan Allah tidak mengizinkan perbuatan itu. Semua itu terjadi karena kehendak bebas manusia. Perlu digarisbawahi juga bahwa irodah ini berkenaan dengan kemauan atau keinginan yang timbul dari dalam diri manusia, sehingga mendorong manusia untuk berbuat sesuatu. Namun Allah tidak menginginkan atau mau kalau dorongan untuk berbuat sesuatu itu memberatkan manusia. Hal ini nanti ada kaitannya dengan kajian pagi hari ini, yaitu kodok. Oke, kita langsung saja ya. Kodok pada umumnya kita mendengar dari para ustadz, dai, mubalek, kiai, dan yang lainnya itu dengan arti ketetapan atau ketentuan. Hal ini bisa kita dengar dari statement ustadz berikut ini. Apa pengertian qada dan apa pengertian qadar? Kalau kata Imam Al-Asy'ari itu yang namanya qada, ketetapan Allah pada makhluknya nanti di zaman mendatang. Planning. Sedangkan qadar adalah mewujudkan si makhluk pada ukuran yang ditentukan sesuai dengan qadanya. Jadi qadar eksekusi, qada planning. Ya, itu ya. Cuplikan dari salah satu video short yang membahas tentang kodok dan kodar. Jadi menurut ustadz tersebut, mengutip dari statement orang lain juga, yakni Imam Asy'ari, menurutnya kodok adalah ketetapan Allah pada makhluknya nanti di zaman yang akan datang, atau disebut juga planning Tuhan. Lalu apakah statement ini benar? Mari kita uji dengan mengumpulkan kata kodok yang berada dalam Quran. Mari kita buka Quran surat Hijr atau surat 15 ayat 66. Saya tampilkan ya ayatnya. Nah ini ya, surat 15 Hijr ayat 66. Kita baca saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaina ilaihi dzalikal amra anna dabira haula'i maqtu'um musbihin. Kita baca artinya wa qadaina. Nah ini wa qadaina ya. Ini dari kata qada. Dan telah kami selesaikan kepadanya itu perkara atau urusan bahwasanya akar-akar mereka itu dipotong atau ditimpa di waktu subuh. Nah ini terjemahan lafziyah. Kalau terjemahan dari kemenaknya ini ya. Dan telah kami tetapkan kepadanya Lut keputusan itu bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Oke, saya close dulu. Dalam ayat tersebut, diksi kodok diterjemahkan dengan kata ketetapan. Kita lihat lagi ya di ayat lainnya, yakni Quran surat Qasas surat 28 ayat 15. Nah ini ya, surat 28 surat Qasas ayat 15. Mari kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha wa wajada fiha rajulaini yaqtatilani hadza min syi'atihi wa hadza min aduwihi fastaghasahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi wa waqazahu Musa faqada. Nah ini ada kata faqada ya, faqada. Lalu menentukan kematian ya, atas kematian seseorang ya. Alaih qala hadza min amalis syaiton innahu aduwwum mudillum mubin. Kita baca terjemahannya. Dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi.
yang seorang dari golongan Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya yaitu kaum Fir'aun. Orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjunya dan matilah musuhnya itu. Nah ini ya, jadi Musa meninjunya dan matilah musuh itu, ini berasal dari kata tadi ya, kodok. Ya Musa berkata, ini adalah perbuatan setan, sungguh dia setan itu adalah musuh yang menyesatkan. Nah ini ya, kodok. Nah, fakodok, lalu menentukan kematian atasnya alaih. Ya, ini Musa ya yang menentukan kematian atas kaum Fir'aun ya, atau prajurit Fir'aun. Oke, kita close dulu. Dalam ayat tersebut, diksi kodok diterjemahkan dengan kata ketentuan, namun dibarengi dengan perbuatan manusia, dalam hal ini tangan Nabi Musa yang melakukan pukulan. Mari kita lihat lagi ya di ayat lainnya, yakni Quran surat Toha atau surat 20 ayat 72. Saya buka lagi ya. Nah ini ya surat 20 ayat 72. Oke, kita mari baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu lan nu'siraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana faqdi. Nah, ini faqdi nih ya. Yang saya rank warna biru, maka putuskanlah. Ma anta qadi, ini lagi qadi ya. Innama taqdi. Nah, ini juga lagi keputusan juga. Hadhil hayatad dunya. Kita baca terjemahannya. Mereka para penyihir berkata, kami tidak akan memilih atau tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata, mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan dunia ini. Oke, kita pas dulu. Dalam ayat tersebut, diksi kodok diterjemahkan dengan keputusan pribadi manusia yang hanya dapat dilakukan di kehidupan dunia ini saja. Mari kita lihat lagi ya di ayat lainnya, yakni Quran surat Haqqah atau surat 69 ayat 26 sampai 28. Kita buka lagi ya. Nah, ini surat 69 ayat 26. Kita baca sampai 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Nah, ini qadiyah nih, dia kata qada ya. Artinya putusan atau penyelesaian. Ayat terakhir, ma aghna anni maliyah, tidak memberi manfaat kepadaku harta. Oke, kita close dulu. Dalam ayat tersebut, diksi kodok diterjemahkan dengan keputusan pribadi manusia yang berharap kepada kematian, jika kematian itu dapat menyelesaikan segala sesuatu. Kita lihat lagi ya di ayat lainnya, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Kita buka lagi ayatnya. Nah ini ya, surat Al-Baqarah, ya, surat kedua ayat 200. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaitum. Nah ini ada kata qadaitum nih, yang saya rank biru ya, kami telah menyelesaikan manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda zikra faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kita baca artinya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah. Nah ini menyelesaikan ini ya dari kata qada. Sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dia tidak memperoleh bagian apapun. Kita close dulu ya. Dalam ayat tadi yang barusan kita baca, itu kata qada diterjemahkan dengan menyelesaikan sendiri. Dalam hal ini, konteks ayat tersebut itu adalah ibadah haji. Kita lihat lagi ya di ayat lainnya, yaitu Quran surat Al-Imran, surat ketiga ayat 47. Kita buka lagi ayatnya. Nah ini ya surat Al-Imran ayat 47. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basyarun. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Nah, ada kata yasha nih, ini udah kita bahas ya. Kehendak juga nih, tapi ini hanya kehendak Allah nih kalau yasha ini. Tapi sebelum kehendak Allah terlaksana, ini ada hukum irodah ya. Hukum sebab akibat. Jadi manusia harus melakukan terlebih dahulu, baru masya Allah atau kehendak Allah itu terjadi. Idza qada amron. Nah ini ya, idza qada nih, menetapkan. Amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kita baca terjemahannya. Dia Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Tadi masya nih, dari kata masya. Tapi kehendak Allah atau masya ini terjadi setelah ada irodah atau kehendak manusia. Jadi hukum sebab akibat. Nah dalam hal ini kan Maryam itu hamil tidak lewat hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah tapi
ada yang namanya Amron tadi ya. Amron itu adalah materi yang menyebabkan Maryam itu bisa hamil. Nah, kita baca lagi lanjutan ayatnya. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, nah ini kan apabila dia hendak menetapkan sesuatu, itu dalam bahasa Qurannya disebut kodo Amron. Ya. Nah, kodo Amron, ya, menetapkan sesuatu. Nah, Amron ini sesuatu ini kan nggak jelas nih. Nah, nanti kita akan bahas ya, apa arti Amron. Karena Amron ini juga materi, jadi menetapkan atas materi. Oleh karena itu ini yang disebutkan irodah ini di sini nanti. Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, maka Maryam bisa hamil karena kodo Amron tadi ya. Ketetapan Allah terhadap sesuatu. Oke, kita close dulu ya. Dalam ayat yang barusan kita baca, itu diksi kodo itu diterjemahkan dengan ketetapan. Dalam hal ini konteksnya apa yang terjadi terhadap Maryam tentang kehamilan yang dialaminya. Nah, dari beberapa ayat tersebut, dengan melihat keseluruhan redaksinya, kita dapat menyimpulkan kalau kodo adalah ketetapan atau ketentuan Allah yang disandarkan kepada tools atau instrumen yang terdapat dalam diri manusia. Misalnya, tangan untuk memegang, memukul, mengambil, menyentuh, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan instrumen-instrumen lainnya yang mempunyai fungsi yang tentunya berbeda-beda. Kita ambil contoh dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi. Misalnya Lut yang mengatakan dengan mulutnya yang berfungsi untuk memberi kabar gembira dan mengingatkan kepada kaumnya bahwa kalau mereka dalam hal ini kaum Nabi Lut tidak menerima dakwahnya akan dibinasakan dengan letusan gunung berapi. Misalnya lagi Nabi Musa yang dengan tangannya meninju mati prajurit Fir'aun. Misalnya lagi, untuk menyelesaikan ibadah haji, perlu instrumen tangan, kaki, dan mulut untuk melaksanakannya. Begitu juga apa yang terjadi dengan Maryam yang hamil karena rahim tentunya perlu dibuahi oleh yang namanya sperma. Sehingga bayi Nabi Isa bisa berkembang hingga menjadi janin, kemudian melahirkan. Kesemuanya ayat yang berbicara tentang kodok, kalau kita pahami dengan benar, maksudnya adalah ketetapan atau ketentuan Allah yang tidak bisa dipisahkan oleh instrumen yang terdapat dalam diri manusia. Lalu bagaimana jika manusia itu cacat? Maka instrumen atau alat itu diambil alih oleh kinerja alat atau instrumen lainnya yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Kita ambil contoh ya, bagaimana Agus Buntung yang tanpa tangan dapat melakukan rekayasa untuk memperkosa wanita tanpa menyentuh, tidak tanggung-tanggung. Sekitar 17 orang wanita menjadi korbannya. Ini artinya kodok atau ketetapan Allah itu tetap melekat ke dalam instrumen atau alat yang dapat digunakan manusia untuk bertindak, menentukan, dan menetapkan dalam bentuk apapun. Soal apakah alat atau instrumen itu digunakan untuk berbuat baik atau buruk, itu tergantung dari kehendak bebas manusia. Dari sini, kalau kita hubungkan pengertian kodok dengan pengertian irodah, tentunya hampir memiliki kesamaan, yakni kodok sebagai ketetapan atau ketentuan yang dilakukan manusia, begitu pula dengan irodah sebagai kemauan atau kehendak yang dilakukan manusia. Namun apa yang membedakannya? Jika kita lihat redaksi ayat, kita bisa membedakan kalau irodah adalah kemauan atau kehendak tanpa instrumen atau alat yang terdapat dalam diri manusia, sedangkan kodok adalah ketetapan atau ketentuan dengan instrumen atau alat yang terdapat dalam diri manusia. Contohnya, jika saya minum air, maka itulah yang dinamakan irodah. Sedangkan ketika kita mengambil dan meminum air tersebut, maka itulah yang dinamakan kodok. Dengan kata lain, irodah adalah subjektivitas manusia, sedangkan kodok adalah objektivitas manusia. Jadi, statement Ustadz yang mengatakan kalau kodok adalah ketetapan Allah pada makhluknya nanti di zaman yang akan datang, atau disebut juga sebagai planning atau rencana Tuhan, adalah tidak tepat. Sebab jika hal itu benar, maka hal yang demikian membuat Tuhan bertindak semena-mena atau semau-maunya. Hal ini sudah kita bahas ya di kajian terdahulu yang berkenaan dengan kudroh, irodah, dan masya'ah. Jadi sudah clear ya kajian tentang kodok pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan bahas tema berikutnya yaitu tentang qadar. Saya Abu Musa, sampai ketemu lagi di kajian Jumat pagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.